Topik berikutnya adalah kesetimbangan energi. Ini merupakan salah satu topik penting dalam pembahasan perpindahan panas untuk kasus aliran internal. Dari analisa kesetimbangan energi nanti kita akan mendapatkan parameter penting, yakni LMTD. Kadang juga orang menyebutkan dalam bahasa Indonesia spellingnya yakni LMTD. Ini singkatan dari log mean temperature difference. Jadi beda temperatur rata-rata logaritmik. Oke, kita lihat analisanya. Di slide ini tunjukkan skema aliran di dalam pipa. Jadi titik masuknya sebelah kiri, terus ini titik keluarnya ya. Terus misalnya nanti temperaturnya diketahui, laju aliran masanya diketahui, m dot itu. Nah, kita bisa terapkan kesetimbangan energi di dalam aliran ini sehingga nanti kita dapat menentukan bagaimana temperatur rata-rata itu bervariasi terhadap X ya, ataupun juga mendapatkan hubungan antara perpindahan panas konveksi dengan temperatur masuk dan temperatur keluarnya. Di bab 1 kita telah memberikan pengenalan tentang penerapan kesetimbangan energi ini. Nah, kesetimbangan energi kalau kita terapkan di aliran internal ini, maka kalau Anda lihat lagi di bab 1 itu persamaan 1.11 ya. Itu kalau ditulis lagi kita dapatkan persamaan ini. Persamaan 8.34 bahwa perpindahan panas konveksi ya ini antara aliran fluida dengan dinding pipa di dalam ya, itu sama dengan energi yang diterima atau energi yang diberikan oleh fluida. Nah, itu rumusnya mCp delta T. Nah, m dot ya, m dotnya ini laju aliran massa, Cp-nya itu panas spesifik pada tekanan konstan. Terus itu temperatur rata-rata keluar dikurangi dengan temperatur rata-rata masuk. Nah, persamaan ini mengasumsikan bahwa temperatur di titik masuk dan titik keluar itu mempunyai nilai rata-rata itu TMI itu yang masuk, TMO itu yang keluar. Nah, persamaan 8.34 ini itu berlaku untuk semua kondisi. Jadi kondisi apapun di bagian permukaan maupun di bagian alirannya. Oke, skema dari aliran internalnya saya taruh lagi di bagian kanan atas. Anda juga bisa lihat itu ada kotak yang dibatasi dengan garis-garis putus warna merah. Itu merupakan suatu volume kontrol. Kalau kita terapkan persamaan kesetimbangan energi, persamaan 8.34 di slide sebelumnya, kita terapkan pada volume kontrol ini, maka energi yang berubah di dalam fluida, yakni m.cp delta T tadi, akan dibalance oleh energi atau panas konveksi antara fluida dengan dinding pipa. Jadi bisa kita tuliskan, ditunjukkan oleh persamaan 8.35 ya. Ini energi dalam bentuk persamaan diferensial ya. Jadi d Q conv ini perubahan energi konveksi itu dibalance oleh perubahan energi dalam fluidanya ya. M dot Cp kali T plus dTm itu temperatur fluida di bagian kanan dikurangi dengan Tm. Itu Tm itu temperatur fluida di bagian kiri. Nah, bisa disederhanakan menjadi persamaan 8.36 bahwa dQ conv ya, itu sama dengan m.cp dtm. Nah, sekarang kita bisa ubah persamaan konveksinya itu kita gunakan persamaan 8.27 ya. Ini saya taruh lagi di sini. Persamaan titik 8.27 itu bahwa flux panas konveksi itu sama dengan H kali TS minus TM. Nah, D Q-con-nya sendiri itu kan flux panas Q dot dot kali
luas permukaan di mana perpindahan panas itu terjadi. Luas permukaannya berarti ya keliling dari pipanya ya dengan diameter di bagian dalam. Di sini ditunjukkan oleh P ya, itu perimeter ya, dikalikan dengan dx-nya. Dx itu ketebalan dari volume kontrol itu. Nah, jadi P-nya itu Pi kali D. Ya. Kalau kita substitusi, ya kita ganti dq-nya itu dengan persamaan 8.27 dikalikan dengan ini, ya, P kali dx, Anda akan mendapatkan persamaan 8.37. Ya. Nah, persamaan 8.37 ini menyatakan ya perubahan temperatur fluida terhadap X ya, itu fungsi dari perimeter P, fungsi dari M dot, fungsi dari CP ya, fungsi dari H ya. H itu koefisien konveksi, dan fungsi dari TS dan TM. Nah, untuk memecahkan persamaan 8.37 ini, kita harus mengetahui kondisi termal dari permukaannya. Nah, seperti di subtopik sebelumnya, nanti kita akan bahas dua kemungkinan atau dua kondisi. Pertama, kalau Q konveksinya konstan. Yang kedua, itu kalau temperatur dari permukaan pipanya itu konstan. Kita lihat satu persatu di slide berikutnya. Kasus pertama, kalau flux panasnya konstan, ya, flux panas itu bisa dihitung mengikuti persamaan 8.39 ya. Jadi Q dot dot ya ini dikalikan dengan luas permukaan di mana panas itu terjadi. Ya, jadi perimeter dikalikan dengan panjang dari pipa. Ini untuk panas konveksi keseluruhan ya di dalam pipanya. Oke, terus untuk Q konveksi konstan, maka kalau kita perhatikan persamaan sebelumnya, persamaan 8.37, kita akan dapatkan ya bahwa dTm dibagi dx ya itu bukan fungsi dari x ya, karena Qs dot-dotnya konstan. Di sini kita asumsikan pipanya juga mempunyai luas penampang konstan sehingga perimeternya konstan, jadi tidak ada perubahan terhadap diameter dari pipa. Terus M dotnya konstan, CP-nya juga konstan, ini kasus steady state. Maka dari persamaan 8.39 Anda bisa lihat bahwa perubahan temperatur fluida terhadap lokasi ya X itu bukan merupakan fungsi dari X ya. Tapi Anda lihat bahwa dTm per dx-nya dia mempunyai nilai ya, tidak nol. Artinya Tm-nya akan berubah. Kalau panasnya itu dari permukaan pipa ke fluida, maka Tm-nya akan naik ya. Sebaliknya Tm-nya akan turun ya. Nah, persamaan 8.39 ini kalau kita integrasikan dari X sama dengan 0 ya, dari X sama dengan 0, maka kita akan dapatkan persamaan 8.40. Nah, di sini Tm, temperatur fluida rata-rata pada posisi X, itu sama dengan Tmi, jadi rata-rata titik masuk, ditambah Qs dot dot kali P perimeter dibagi M dot Cp kali X. Ya. Nah, kalau kita plotkan, maka Anda bisa lihat di sini bahwa temperatur rata-rata dari fluida itu dia akan bervariasi secara linier terhadap X ya. Anda bisa lihat ini kan persamaan linier ini sebenarnya. Persamaan linier, kalau Anda masih ingat di kalkulus, ini slope-nya kan bernilai Gs dot dot kali P dibagi M dot Cp, itu kan slope-nya ya. Nah, itu kalau kita plot, maka nanti Anda akan mendapatkan gambar di sebelah kanan bawah itu, bahwa Tm-nya akan naik
secara linear terhadap X ya. Ini kebetulan di sini berarti ada panas yang masuk ke fluida sehingga Tm-nya naik ya, dengan asumsi kalau di sini kalau ke atas dia nilainya bertambah ya. Anda bisa perhatikan di sini juga bahwa Ts dikurangi Tm itu pada daerah aliran masuk ya, entrance region, itu nilainya kecil. Karena apa? Karena pada sisi daerah masukan itu hanya besar. Nah, ini saya tunjukkan lagi di gambarnya ini. Gambar perubahan H terhadap X ya. Di daerah masukan di sini itu hanya besar. Sehingga untuk kasus flux panas konstan ini, mau nggak mau Ts minus Tm-nya kecil. Ya. Terus kemudian begitu memasuki daerah berkembang penuh, Anda perhatikan di sana bahwa Ts minus Tm-nya konstan ya, jadi tidak ada perubahan dari Ts minus Tm ini terhadap X ya. Dan di situ Ts minus Tm-nya naik karena apa? Pada daerah aliran berkembang penuh itu hanya turun. Sekali lagi Anda bisa lihat di gambar ini ya, jadi awalnya dia besar terus dia turun ini ya. Karena fluxnya panas, karena flux panasnya konstan, mau nggak mau Ts minus Tm-nya naik ya untuk membalance penurunan dari H ini. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu sistem untuk memanaskan air ya, dari temperatur awal, temperatur masuknya 20 derajat Celcius ke temperatur keluarnya itu 60 derajat Celcius. Di sini airnya itu dilewatkan ke suatu pipa. Pipanya mempunyai dinding tebal ya. Terus diameter bagian dalam dan bagian luar dari pipa itu juga ketahui di sini ya. Ketahui sebesar 20 dan 40 mm. Kemudian di bagian luar dari pipanya itu dia diisolasi. Isolasi secara termal artinya tidak ada panas yang keluar dari pipa ke lingkungan misalnya. Nah, terus kemudian di sini ada pemanas elektrik ya di dalam pipanya. Nah, jadi karena ini diisolasi di bagian luarnya, maksudnya ini adalah bahwa semua panas yang dihasilkan dari pemanas elektrik ini, maka dia akan disalurkan semuanya ke air. Nah, di sini diketahui bahwa pemanas elektrik ini membangkitkan panas sebesar ini 10⁻⁶ watt per meter kubik. Ya, ini panas per satuan volume ya. Pertanyaan pertama, untuk laju aliran air sebesar 0,1 kg per detik, berapa panjang pipa yang dibutuhkan supaya itu temperaturnya naik dari 20 ke 60. Pertanyaan kedua, jika permukaan bagian dalam itu mempunyai temperatur 70 derajat Celcius ya di bagian outletnya ya, berapa nilai koefisien konveksi pada titik keluar tersebut? Oke, mari kita lihat solusinya. Di bagian atas itu ditunjukkan skema dari soal tersebut ya. DI-nya diketahui 20 ya. Terus DO-nya 40. Laju aliran massa airnya 0,1 kg per detik. Terus di bagian luar dari pipa itu diisolasi, ditunjukkan oleh titik-titik itu ya. Itu menunjukkan isolasi ini ya. Nih. Terus ada pemanas elektrik di dalam dinding pipanya ya. Diketahui nilainya 10⁻⁶ watt per meter kubik. Terus temperatur masuknya didesain 20, temperatur titik keluarnya didesain 60. Asumsinya steady state, terus panasnya uniform. Di sini kita bisa asumsikan fluidanya incompressible ya, air ya. Terus kita bisa asumsikan juga tidak ada disipasi viskus. Disipasi viskus ini energi mekanik yang
mungkin bisa dikonversi ke energi thermal. Di sini kita asumsikan tidak ada. Kemudian sifatnya konstan dari titik masuk ke titik keluar, terus bagian luarnya juga diabatik. Oke, sifat yang nanti kita perlukan itu CP dari air. Kita ambil CP dari air pada temperatur rata-rata ya, 313 ini rata-rata dari ini 20 sama 60. Jadi 40 derajat Celcius rata-ratanya. Kalau dikonversi ke Kelvin kita dapatkan 313. Kalau kita gunakan tabel A6 di buku referensi, Anda bisa lihat nanti akan dapatkan CP ini 4179 Joule per kilogram Kelvin. Oke, berikutnya kita lakukan analisa untuk menentukan berapa panjang yang dibutuhkan. Nah, di sini nanti kita balancekan antara energi yang dibangkitkan di dalam dinding pipa karena pemanas elektrik ini ya. Terus itu nanti kita kalikan dengan volume dari dindingnya ya, karena tadi diketahui 10⁻6 watt itu per satuan volume. Nah, jadi nanti kita kalikan dengan volume dari dinding pipanya. Nah, volume dari dinding pipanya itu nanti dia akan mengandung parameter L ya. L-nya itu yang akan kita hitung ya. Nah, jadi ini energi yang dibangkitkan di dalam dinding, terus energi totalnya sendiri ya, itu berarti Q dot-nya tadi yang 10⁻6 per watt, 10⁻6 watt per meter kubik tadi kita kalikan dengan volume dari dinding pipa. Volume dari dinding pipanya ini jadi luas penampangnya dikalikan dengan panjang dari pipa. Ini karena pipa konsentrik ya, luas penampangnya berarti pi per 4 kali DO kuadrat, diameter bagian luar dikurangi dengan DI kuadrat. Ya, DI itu diameter bagian dalam. Dikalikan L. Nah, nanti EG E dot G ini itu kita balancekan dengan energi yang diterima oleh air. Energi yang diterima oleh air itu M dot CP delta T. Ya, ini persamaan ini. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan nilai L-nya ya. Karena semuanya diketahui, M dot-nya diketahui, CP-nya barusan kita dapatkan, TMO, TMI-nya juga ada ya. Nah, nanti kita bisa mendapatkan nilai L-nya. Kalau kita buat L-nya itu sebagai persamaan eksplisit, kita dapatkan ini, kita masukkan angka-angkanya, akan ketemu bahwa panjang dari pipa itu adalah 17,7 meter ya, supaya temperatur airnya itu naik dari 20 ke 60 derajat Celcius. Pertama, yang kedua itu berapa koefisien konveksi di titik luarnya ya. Kita bisa gunakan persamaan 8.27 ya. Persamaan 27 itu ditunjukkan di sini. Nah, cuma di sini kita buat eksplisit terhadap koefisien konveksi. H0 itu sama dengan Qs dot dot dibagi dengan Ts0 atau Tso dikurangi dengan Tmo ya, di titik outlet ya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa generasi panasnya uniform sepanjang dinding pipa ya. Sehingga kita bisa hitung ya, bisa hitung Q dot-nya itu dari ini E dot G-nya ini ya, tadi kan itu panas totalnya kita bagi dengan ini Pi kali D kali L. PdL ini itu luas permukaan di mana panas konveksi terjadi ya. Pi kali D itu kan kelilingnya dikalikan dengan L totalnya ya. Dari sini nanti kita ketemu Qs dot dot ya, ini flux panasnya 1,5 kali 10⁻4 watt per meter persegi. Ini kita asumsikan uniform. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke persamaan ini ya, TSO-nya ada, TMO-nya ada, ketemu ini bahwa H di titik keluaran, titik outlet itu adalah 1500 watt per meter persegi Kelvin. Berikutnya untuk kasus temperatur permukaan konstan. Ya.
Barusan kita bahas untuk kasus fluk panas konstan. Sekarang bagaimana rumusannya untuk temperatur permukaan konstan? Nah, kita gunakan lagi persamaan 8.37. Saya taruh lagi di bagian atas ini. Nah, di sini proses perumusannya agak sedikit tricky ya. Kita mulai dari asumsi parameter ya. Jadi kita asumsikan misalnya kita mempunyai parameter ya. Mempunyai parameter delta T yang didefinisikan sebagai TS minus TM ya. TS minus TM. Nah, delta T sama dengan TS minus TM. Nah, itu kalau kita turunkan, itu kan berarti kita nanti punya D delta T dibagi dx sama dengan dTs dibagi dx minus dTm dibagi dx. Nah, sementara dTs bagi dx itu kan 0 ya. Saya tulis di sini biar tidak bingung. D delta T dibagi dx sama dengan dTs dibagi dx minus dTm dibagi dx. Nah, ininya 0 karena apa? Karena TS-nya konstan ya. Sehingga kita dapatkan D delta T dibagi dx itu sama dengan minus dTm dibagi dx. Nah, dari persamaan 8.37 ini kita ingin substitusi ini dTm dibagi dx dengan minus D delta T dibagi dx sama dengan P dibagi M dot kali CP kali H kali delta T. Nah, sekarang kita pisahkan variabelnya. Jadi sebelah kiri itu variabel temperatur saja, di sebelah kanan sisanya. Nah, kita dapatkan ini. Misalnya ini. Nah, persamaan ini kalau kita integralkan, nanti kita akan dapatkan ini. Ya. Ini perlu pengalaman sedikit di bidang kalkulus. Makanya penilaian panas ini diambil setelah Anda lulus mata kuliah kalkulus ya. Oke. Kemudian dari bab 6 ya, kita bergerak ke bab 6 itu kita telah pelajari bahwa rumusan untuk konveksi koefisien konveksi H bar ya. Jadi koefisien konveksi rata-rata itu rumusnya sama dengan 1 per AS kali integral dari H DAS diintegralkan sepanjang atau seluas AS. Sehingga kalau Anda perhatikan di sini, nah di sini kalau rata-rata, di sini AS-nya kita bisa juga kita terapkan untuk rata-rata sepanjang L misalnya. Jadi di sini 1/L integral 0 sampai L H dL atau dx ya. Nah, di sini ya saya pakai warna lain ya. Bentar. Nah, di sini rumusan ini itu bisa kita ganti sebagai H bar sepanjang L. Nah, ini. Ya. Sehingga kita dapatkan learn ya, itu natural logarithmic ya, logaritma natural delta T O yaitu di exit ya, di outlet dibagi dengan delta TI di inlet itu sama dengan minus P perimeter ya, keliling kali L dibagi M dot CP kali H L bar itu koefisien konveksi rata-rata sepanjang L. Nah, di sini sekali lagi untuk kasus TS-nya konstan. Nah, sehingga kita bisa tulis juga sebagai ini persamaan 8.41b bahwa delta TO dibagi delta TI. Delta T tadi kan TS minus TM ya, sehingga kalau delta TO berarti ya TS minus TMO, delta TI berarti TS minus TMI sama dengan eksponen atau E pangkat minus P kali L dibagi M dot CP kali H bar. Di sini kita drop L-nya karena ini sebagai rata-rata ya di kasus ini pipa ini ya.
Nah, di sini kita dapatkan bahwa temperaturnya itu, ya Anda lihat di situ bahwa perbedaan temperatur antara temperatur permukaan TS dengan temperatur rata-rata fluida, ya TS minus TM, itu dia turun dalam pola eksponen, ya. Kenapa saya bilang turun? Karena ada negatifnya ini. Nah, jadi dalam pola eksponen terhadap jarak, ya, terhadap jaraknya. Nah, ini juga bisa kita integralkan dari inlet ke suatu posisi X, ya. Kalau yang persamaan sebelumnya itu kan kita integralkan sepanjang pipa, ya. Tapi kalau kita integralkan misalnya dari titik masuk ke X gitu, kita dapatkan persamaan 8.42 ini. Nah, bisa di situ bahwa TS minus TM pada lokasi X bagi TS minus TMI itu sama dengan eksponen. Nah, cuma di sini Anda lihat kita punya X di sini, ya, punya X di sisi sebelah kanan ini. Nah, ini kalau kita plot, ya, TS minus TMX-nya, Anda bisa lihat gambarnya di bawah itu. Ya, Anda bisa lihat gambar di bawah itu. Bahwa di situ terlihat bahwa TS minus TM, ya, itu dia mengecil, ya, turun secara eksponen, ya, secara eksponensial. Nah, sementara di sini TS-nya karena konstan, Anda lihat sini dia garis lurus horizontal, ya. Ini. Sementara TMX-nya Anda lihat di sini dia mendekati ke TS-nya. Masuk akal, ya. Di sini asumsinya misalnya ini temperatur di bagian ini paling tinggi, ya, titik sini. Di sini kasusnya TS-nya lebih besar dibanding dengan temperatur fluidanya, sehingga akan ada panas yang masuk ke fluida, sehingga seiring fluida itu berinteraksi dengan dinding pipa, maka temperaturnya akan naik, ya, naik secara eksponen. Sementara perbedaan antara TS dengan TM-nya itu turun secara eksponensial. Oke, bagaimana rumusan perpindahan panasnya, ya, Q konveksinya? Di sini kita mulai dari persamaan 8.34, ya, bahwa panas konveksinya itu M.Cp kali TMO minus TMI. Ini saya taruh lagi di bagian atas ini, persamaan 8.34. Nah, di sini kita melakukan manipulasi persamaan sedikit, ya, di sini. Misalnya, ya, persamaan 8.34 ini kita ubah sedikit. Kita ubah sedikit sehingga kita mendapatkan ini, persamaan ini, bahwa Q konveksinya itu sama dengan M.Cp kali dalam kurung, ya, TS minus TMI minus TS minus TMO. Itu sebenarnya ini sama, persamaan ini sama dengan persamaan ini, cuma kita manipulasi sedikit sehingga ada TS di sisi ini dan TS di sini, sehingga sama. Nah, di persamaan sebelumnya kita telah perkenalkan parameter delta T, ya, sebagai TS minus TM. Nah, sehingga kita akan dapatkan ini bahwa Q konveksinya itu sama dengan M dot kali Cp kali delta T I minus delta TO. Ya. Nah, sekarang kalau kita substitusikan M.Cp dari persamaan 8.41a, ya, 8.41a ini persamaannya. Ya, jadi kita ingin substitusi M.Cp di persamaan ini dengan 8.41a. Maka kita akan dapatkan persamaan 8.43 bahwa panas konveksi, ya, untuk aliran internal dalam pipa dengan kasus temperatur permukaan konstan itu sama dengan H rata-rata kali luas permukaan, ya, AS itu keliling kali panjang dari pipa
kali TLM. Ya. Sorry, delta TLM. Nah, delta TLM ini disebut sebagai perbedaan temperatur rata-rata logaritmik, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya log mean temperature difference, disingkat sebagai LMTD. Kadang orang-orang Indonesia menyebutnya sebagai LMTD, ya. LMTD itu dirumuskan sebagai persamaan 8.44, ya. Itu delta TO minus delta TI dibagi ln kali delta TO dibagi delta TI. Ya, ini dari mana didapatnya? Dapatnya ya dari ini tadi, ya. Dari ini tadi, kalau M.Cp-nya ini kita ganti dengan M.Cp persamaan 8.41A, kita akan dapatkan persamaan 8.43. Ya, di mana delta TLM-nya itu bentuknya persamaan 8.44. Oke, dari slide sebelumnya kita telah ketahui bahwa panas konveksi di dalam pipa itu driver temperaturnya itu dalam bentuk rata-rata logaritmik, ya, bukan rata-rata aritmetik. Ya, ini penting sekali, ya. Jadi kita gunakan LMTD, ya. Sekarang kita perluas ini. Biasanya temperatur yang diketahui itu bukan temperatur permukaan dari pipanya. Biasanya yang diketahui itu temperatur fluida di bagian luarnya. Ya, seperti tunjukkan di gambar ini. Misalnya ada aliran dalam pipa, ya, ini. Terus di sini yang diketahui kondisi termalnya itu fluida di bagian luar dari pipa. Nah, nanti kita tetap bisa gunakan persamaan di slide sebelumnya, hanya saja bahwa karena di sini kita mempunyai tahanan termal konduksi dalam pipa, terus kemudian tahanan termal konveksi antara permukaan luar pipa dengan fluida yang di bagian luar, maka kita gunakan ini U, ya. Kalau Anda masih ingat, U ini kan kita bahas di bab 3 ya, masalah, ya. Nah, ini disebut sebagai koefisien perpindahan panas keseluruhan. U ini mencakup konveksi antara fluida di bagian dalam pipa dengan dinding bagian dalam. Dia juga menyangkut perpindahan panas konduksi di dalam pipa. Terus juga menyangkut perpindahan konveksi antara dinding luar pipa dengan fluida di bagian luar, ya. Sehingga kita dapatkan persamaan 8.46, ya. Hanya itu diganti dengan U, ya. U, koefisien perpindahan panas keseluruhan. Nah, kalau misalnya kita pengen ganti juga dengan parameter tahanan termal, ya, R, ya, kita bisa gunakan ini persamaan 8.45B, terus panasnya ini 8.46B. Nah, di sini kita mempunyai tahanan termal total, ya, jadi konveksi di bagian dalam, terus konduksi di dalam pipa, terus konveksi di bagian luar pipa. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu steam ini uap air, ya. Steam, uap air yang berkondensasi di bagian permukaan luar dari pipa tipis, ya. Pipa tipis diameternya 50 mm, panjangnya 6 meter. Nah, steam ini berkondensasi. Kalau Anda pelajari di termodinamika, saat terjadi perubahan fasa itu temperaturnya konstan, ya. Jadi steam ini, uap air ini berkondensasi, dan proses kondensasinya ini digunakan untuk menjaga temperatur bagian luar dari pipa itu konstan sebesar 100 derajat Celcius. Air mengalir di dalamnya dengan laju aliran masanya 0,25 kg per detik. Terus temperatur di bagian masuknya 15,
di bagian luarnya 57 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa koefisien konveksi rata-rata di bagian dalam pipa, ya ini antara air dengan dinding pipanya. Kita lihat solusinya. Di bagian atas itu adalah skemanya, ya. Jadi ada air masuk di dalam pipa, M dot-nya diketahui, TMI-nya diketahui, TMO-nya diketahui, terus tadi juga diketahui ada uap air berkondensasi di bagian luar pipa sehingga temperatur bagian luar pipanya itu terjaga 100 derajat Celcius. Asumsinya di sini kita bisa abaikan tahanan konduksi di dalam dinding pipa karena dinding pipanya tipis. Terus kita bisa asumsikan juga koefisien konduktivitas dari material pipanya itu sangat tinggi, ya, sehingga tahanan konduksinya kecil, kita bisa asumsikan 0. Terus fluidanya kita asumsikan incompressible, ya, air ini, ya. Terus juga kita bisa asumsikan tidak ada disipasi viskos. Terus kemudian sifatnya konstan. Parameter yang kita perlukan atau sifat yang kita perlukan nanti adalah Cp dari air, ya. Kita ambil Cp dari tabel A6, kita ambil temperatur rata-ratanya, ya. Jadi 15 ditambah 57 dibagi 2, nanti ketemu 36. Cp dari airnya itu 4178 Joule per kilogram Kelvin. Oke. Untuk mendapatkan H, di sini kita gunakan persamaan 8.34, ya. Itu persamaan laju, ya. Persamaan laju. Terus kita kombinasikan, ya. 8.34 itu persamaan laju panas konveksi, ya. 8.34 itu persamaan energi termal yang diterima oleh fluida. Jadi M dot Cp delta T. Delta T-nya TMO minus TMI. Sementara 8.43-nya itu persamaan konveksi, ya. Jadi H bar kali AS kali delta TLM atau LMTD, ya. Nah, nanti kalau kita balanskan, terus kita ubah persamaannya sehingga kita dapatkan persamaan eksplisit untuk H barnya, kita dapatkan ini, bahwa H rata-rata, yaitu koefisien konveksi rata-rata, itu sama dengan M dot Cp dibagi dengan Pi kali D kali L kali TMO minus TMI dibagi delta TLM. Delta TLM itu LMTD. Jadi rata-rata logaritmik. Nah, kita hitung dulu delta TLM-nya, ya. Ikuti persamaan ini. Temperaturnya ada semua, ya, TS-nya ada, TMO, TMI, ada semua itu. Kita dapatkan LMTD-nya itu 61,6 derajat Celcius. Kalau kita substitusikan ke persamaan ini, terus M dot-nya ada, Cp-nya tadi ketemu, terus TMO, TMI-nya ada semua, kita dapatkan bahwa koefisien konveksi rata-rata untuk kasus soal ini adalah 755 watt per meter persegi Kelvin.